Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan ingin membawakan sebuah materi tentang usaha pegadaian dan dana pensiun yang nantinya akan dibahas oleh anggota kelompok 7 satu persatu. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri dan dilanjutkan dengan pembahasan materi. Perkenalkan, nama saya Muhammad As'af. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aldrin. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Hamidah Arbi. Perkenalkan, nama saya Hendrik Gunawan. Perkenalkan, nama saya Alia Novita. Hai, perkenalkan nama saya Ronsya Putra. Oke, kita memasuki materi. Materi kita adalah usaha penggadaian dan dana pensiun. Saya di sini akan menjelaskan pengertian penggadaian. Gadai menurut Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Perusahaan umum penggadaian adalah suatu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 150. Sejarah Pegadaian. Pada tahun 1746, pemerintah penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank van Lening Batavia pada tanggal 20 Agustus. Pada tahun 1811 sampai 1816, Bank van Lening milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapatkan lisensi dari pemerintah daerah setempat. Lalu pada tahun 1901, tanggal 1 April, didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi. Pada tahun 1961, berubah menjadi perusahaan negara. Lalu pada tahun 1990 sampai sekarang berubah lagi menjadi perusahaan umum. Kegiatan usaha pegadaian. Penghimpun dana yang berasal dari pertama ada pinjaman jangka pendek dari perbankan, yang kedua ada pinjaman jangka pendek, yang ketiga ada penerbitan obligasi, yang keempat ada modal sendiri, yang kelima ada penyertaan modal pemerintah, dan yang keenam ada laba ditahan. Penggunaan dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Digunakan untuk pertama ada uang kas dan dana likuid lain, yaitu digunakan untuk kewajiban yang jatuh tempo, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai, pembayaran pajak, dan lain-lain.
Yang kedua ada pendanaan kegiatan operasional, yaitu meliputi gaji pegawai, honor, perawatan peralatan, dan lain-lain. Lalu ada penyaluran dana. Penggunaan dana utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan di atas dasar hukum gadai, dan selebihnya bisa digunakan untuk investasi lain, misalkan di bidang properti yaitu kantor. Produk dan jasa pegadaian. Pertama, ada pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Hal ini berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman. Yang kedua ada jasa lain, contohnya adalah penjualan koin emas ONH, kredit angsuran sistem gadai, kredit angsuran fidusia, kredit serbaguna, dan galeri 24. Ketiga ada penaksiran barang lain. Jasa ini dapat diberikan oleh Perum Pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksiran serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Keempat ada penitipan barang lain. Perum Pegadaian dapat menyelenggarakan jasa ini karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak yang cukup memadai. Proses pinjaman atas dasar hukum gadai. Barang yang dapat digadaikan berupa perhiasan, kendaraan, barang-barang elektronik, barang-barang rumah tangga, mesin, barang yang dianggap berharga oleh pegadaian. Sedangkan barang yang tidak dapat digadaikan berupa binatang ternak, barang dagangan dengan jumlah besar, hasil bumi, barang-barang yang cepat rusak, busuk dan susut, barang ilegas, barang pemilik pemerintah, dan barang yang disewa belikan. Barang seni yang sulit ditaksir, senjata api. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pegadaian. Kelebihan-kelebihan tersebut yaitu persyaratan mudah dan murah, prosedurnya sederhana, tidak dipungut biaya administrasi, tidak perlu membuka rekening seperti tabungan, deposit, ataupun giro. Suatu saat uang dibutuhkan, saat itu juga uang diperoleh. Keanekaragaman barang yang dapat dijadikan jaminan, angsuran ringan karena tidak ditentukan besarnya, sehingga dapat diangsur sesuai kemampuan. Penetapan bunga dengan sistem bunga menurun. Jadi, bunga yang dibebankan atas dasar sisa pinjaman. Apabila jatuh tempo, pinjamannya dan hutang pokok belum dapat dibayar, maka jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang dengan membayar bunga terlebih dahulu. Memperoleh tenggang waktu pelunasan 2 minggu setelah jatuh tempo tanpa dibebani bunga atau masa tunggu lelang. Adapun kelemahan pegadaian yaitu 1. Sewa modal pegadaian relatif lebih tinggi dari tingkat suku bunga perbankan. Kedua, harus ada jaminan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai. Yang ketiga, barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan ke pegadaian, sehingga barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan selama digadaikan. Yang keempat, jumlah kredit gadai yang dapat diberikan masih terbatas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara bertransaksi di pegadaian. Yang pertama, kita mendatangi kantor pegadaian dan mengisi formulir. Nasabah mendatangi kantor pegadaian terdekat, langsung bertanya kepada petugas pegadaian untuk keperluan apa yang ingin dilakukan. Setelah itu, nasabah ingin mengajukan pinjaman baru. Nasabah dapat mengisi formulir gadai barang yang sudah disediakan. Formulir gadai ini meliputi informasi data diri ya seperti nama, alamat lengkap, nomor identitas KTP, lalu tujuan menggadaikan barang, jenis barang yang digadai, dan nilai pinjaman yang diinginkan. Yang kedua, kita menyerahkan formulir yang telah diisi, KTP dan barang yang akan digadaikan. Jika telah mengisi formulir, nasabah dapat langsung menyerahkan formulir di loket penafsiran barang gadai. Saat di loket, nasabah juga harus menyerahkan salinan atau fotokopi KTP dan barang yang akan digadaikan.
Yang ketiga, kita pembuatan surat bukti kredit. Dalam surat bukti kredit tercantum informasi tentang identitas nasabah, jenis barang gadai, nilai taksiran, nilai pinjaman, jangka waktu pinjaman, besarnya sewa modal atau bunga, tanggal jatuh tempo, dan tanggal pelelangan barang. Surat bukti kredit juga mencantumkan informasi tentang ketentuan atau perjanjian kredit yang harus disetujui oleh nasabah. Nah, yang keempat, nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Nasabah akan menerima uang pinjaman dalam bentuk tunai. Petugas akan menginformasikan jumlah biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah. Setelah itu nasabah harus membayar tunai biaya administrasi untuk menerima pinjaman secara utuh. Dana pensiun. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun atau pensiun funds adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun, di mana pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. Lembaga dana pensiun merupakan jaminan pegawai di hari tua, dan hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Dana pensiun dihimpun oleh lembaga dana pensiun, contohnya PT Tabungan Asuransi Pensiun atau PT Taspen dan Perum Asabri. Selanjutnya adalah tujuan penyelenggaraan dana pensiun. Dalam penyelenggaraan dana pensiun terdapat dua pihak yang terlibat dan diuntungkan. Di antaranya ada pemberi kerja atau perusahaan dan ada karyawan. Tujuan penyelenggaraan dana pensiun bagi pemberi kerja yang pertama adalah sebagai kewajiban moral pemberi kerja atau perusahaan terhadap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah sebagai bentuk loyalitas perusahaan kepada karyawannya. Yang ketiga adalah untuk kompetensi pasar tenaga kerja, di mana penyelenggaraan dana pensiun ini dapat menjadi daya tarik perusahaan untuk para calon pelamar atau karyawan. Selanjutnya dari pihak karyawan, tujuannya yang pertama adalah karyawan akan merasa aman untuk masa yang akan datang, di mana ketika para karyawan dari sebuah perusahaan memenuhi kriteria umur untuk pensiun atau dengan kata lain sudah tua, mereka akan mendapatkan penunjang kehidupan setelah mereka tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah sebagai kompensasi yang lebih baik untuk karyawan. Selanjutnya adalah lembaga dan program dana pensiun. Dalam lembaga dana pensiun terdapat dua hal. Yang pertama yaitu dana pensiun pemberi kerja, dan yang kedua dana pensiun lembaga keuangan. Kemudian dalam program dana pensiun terdapat dua program. Yang pertama adalah program pensiun iuran pasti atau Definite Contribution Plan, dan yang kedua adalah program pensiun manfaat pasti atau Definite Benefit Plan. Ya, kita masuk ke dalam kesimpulan. Perum Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang memusatkan kegiatan usahanya di bidang penyaluran kredit dengan menggunakan sistem gadai. Dalam upaya untuk membantu menunjang kestabilan perekonomian pemerintah dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke bawah. Pegadaian tentunya memiliki kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keuangan yang bisa mencegah sebuah kredit macet bagi para kreditur di dalam dunia perbankan.
Dana pensiun bukan lagi dana yang diperuntukkan buat para pegawai, namun kini merupakan investasi jangka panjang untuk kesejahteraan seseorang di hari tua melalui tabungan pensiun atau program-program pensiun lainnya. Pegadaian dan dana pensiun sebagai lembaga milik pemerintah tentunya mempunyai kelebihan maupun kekurangan dibandingkan dengan bank konvensional di dalam setiap programnya. Banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat dengan adanya pegadaian dan dana pensiun, baik bagi seorang pengusaha, nasabah, maupun bagi lingkungan internal pegadaian itu sendiri.